Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai antidotum. Mari kita bahas dulu mengenai definisi antidotum. Jadi antidotum ini adalah obat yang mekanisme kerjanya itu telah ditentukan dan mampu memodifikasi toksikokinetik atau toksikodinamik dari racun. Dan adab pemberiannya itu kepada pasien yang teroksidasi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan. Jadi untuk obat antidotum ini memiliki indikasi pada pasien intoksikasi atau keracunan. Jadi bisa mengatasi racun pada pasien yang mengalami keracunan. Nah, selain itu, obat antidotum juga dapat digunakan sebagai terapi sesuai indikasi obatnya sendiri. Jadi untuk terapi antidot itu sendiri memiliki tata cara yang secara khas ini ditujukan untuk membatasi intensitas efek toksik zat kimia atau untuk menyembuhkannya. Sehingga ini bermanfaat dalam mencegah timbulnya bahaya selanjutnya pada pasien yang terpapar zat beracun. Nah, jadi sasaran dari terapi antidot ini yaitu membatasi intensitas efek toksik zat beracun dengan mencegah bahaya yang timbul lebih lanjut pada pasien. Nah, ini adalah penata laksanaan keracunan. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menyelamatkan kehidupan pasien. Yang kedua, itu untuk mencegah penyerapan zat beracun dengan menghambat absorpsi dan menghilangkan racun. Yang ketiga, untuk menawarkan racun dengan memberikan antidotum. Nah, bila ada, ini bisa kurang dari 10% bahan beracun itu memiliki antidotum. Ini metode dan terapi antidotumnya. Jadi pada dasarnya ini dapat dikerjakan dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode tidak khas, yang kedua yaitu metode khas. Apa bedanya? Mari kita lihat. Untuk metode yang tidak khas, ini metode umum yang dapat diterapkan itu pada sebagian besar zat beracun. Jadi menggunakan metode tidak khas ini. Nah, untuk metode khas, metode yang hanya dapat digunakan bila zat beracunnya itu telah diketahui serta antidotumnya itu ada gitu. Contohnya yang untuk metode tidak khas, jadi tidak terlalu spesifik gitu ya. Ini yang dilakukan adalah pergeseran kurva absorpsi itu ke kanan. Ini dapat dilakukan dengan pemberian emetika, yaitu suatu zat yang dapat merangsang muntah ya. Kemudian pemuntahan mekanis, selanjutnya pembilasan lambung dan penyerapan dan sebagainya. Nah, untuk metode yang khas contohnya ini dapat digunakan tiosulfat untuk terapi keracunan sianida. Nah, ini kan sudah spesifik ya, antidotnya untuk yang keracunan sianida yaitu tiosulfat. Beda dengan yang tadi yang tidak khas, ini kan bisa saja diberikan metode ini untuk beberapa jenis keracunan gitu ya. Jadi sebagian besar pada umumnya itu menggunakan metode tidak khas terlebih dahulu, kecuali memang sudah diketahui gitu antidotnya itu apa yang bisa digunakan. Nah, ini mekanisme dalam terapi antidotum ya, kita langsung bahas beserta contohnya. Jadi ada cara yang pertama yaitu dengan cara mempengaruhi laju absorpsi bahan dari saluran cerna. Jadi penyerapannya kita modifikasi. Nah, cara yang tidak spesifiknya tadi sudah dibahas juga ya, bisa menggunakan emetika atau zat yang dapat merangsang muntah. Nah, ini contohnya apomorfin atau sirup IPK. Nah, yang B, muntah yang ditimbulkan secara mekanis, yaitu dengan cara menyentuh sentuhan dengan jari tangan itu pada kerongkongan bagian atas. Jadi dimasukkan ke dalam mulut, disentuh kerongkongan bagian atas, sehingga itu kan akan merangsang muntah gitu. Selanjutnya dengan pencucian lambung atau pembilasan lambung. Yang D, penetralan kimia, bisa menggunakan penetralan asam ataupun basa. Kemudian yang E itu penyerapan, bisa menggunakan arang aktif ya. Ini metode spesifiknya. Jadi pembentukan kompleks yang kurang toksik ya, digunakanlah beberapa zat tertentu atau antidotumnya. Ini misalnya zat besi, ini antidotnya itu ada sodium bikarbonat, ini produknya ada ferrokarbonat. Kemudian bisa juga desferoxamina, produknya besiklat.
Kemudian perak nitrat, ini antidotnya itu sodium klorida, produknya perak klorida. Ada strychnina, ini antidotnya potasium permanganat, nikotina juga ya. Produknya produk oksidasi. Untuk fluorida, ini antidotnya kalsium laktat, produknya kalsium fluorida. Nah, cara yang kedua yaitu dengan mempengaruhi distribusi atau translokasi zat ke tempat kedudukan reseptor. Ini cara spesifiknya. Yang A, penjerat ion dengan cara mengubah pH darah. Ini perbaikan keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Kemudian B, penggantian dengan tempat kedudukan ikatan pengganti. Ini bisa menggunakan infus albumin. Metode spesifiknya ya. Jadi membuat produk yang kurang toksik secara bersaing merintangi biotransformasi metabolik. Misalnya zatnya ini ada sianida, antidotnya itu ada methemoglobin ataupun tiosulfat, produknya ada sianthemoglobin dan tiosianat. Nah, untuk metanol ini antidotnya etanol, produknya itu rintangan bersaing, efeknya ya rintangan bersaing. Kemudian ada zatnya fluoroasetat, antidotnya bisa asetat atau monoasetin. Produknya ini efeknya itu penggantian bersaing. Heparin, antidotnya ada protamina, efeknya pembentukan kompleks. Yang C ini dengan cara meningkatkan laju eliminasi dari zat toksik tersebut. Ini metode tak spesifiknya bisa dengan cara hemodialisa atau pencucian darah. Yang B, dialisis peritoneal. C, pertukaran transfusi. D, penyesuaian pH dan diuresis. Jadi membasahkan air kencing untuk basa-basa organik yang lemah. Metode spesifiknya peningkatan ekskresi atau pembentukan produk yang kurang toksik ini dengan cara kelasi ataupun pembentukan kompleks. Zatnya itu misalnya ion bromida, ini antidotnya bisa ion klorida. Mekanismenya itu peningkatan ekskresi renal ya, sama dengan ini ya, SR dan rhodium. Ini juga antidotnya bisa kalsium ya, sama-sama peningkatan ekskresi renal. Ada PB, Ni, CO, Cu dan Hg ya. Ini antidotnya EDTA, mekanismenya bisa kelasi. Ada arsenat emas, si antidotnya ada BAL juga kelasi. Ada Cu, ini D, penisilamin, ini juga mekanismenya kelasi. Kemudian ada zat toksik botulinus, ini antidotnya antitoksik, mekanisme kerjanya itu kompleks. Terus fosfat organik, nah ini antidotnya pralidoxim, mekanismenya reaktivasi enzim nukleofil. Yang D atau cara yang keempat yaitu dengan bantuan klinis terhadap fungsi vital ataupun penggunaan zat-zat antagonis farmakol. Metode tak spesifiknya ini bisa dengan cara pernafasan buatan mekanis untuk melihat oksigen darah. B itu untuk mempertahankannya ada sirkulasi darah tetapi melawan shock ya, perluasan plasma. Yang C ini mempertahankan adanya keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. D ini mempertahankan adanya fungsi renal atau fungsi ginjal kita. Ini metode spesifiknya jadi bisa penggunaan antagonis farmakologi atau jalur pengganti. Misalnya ini ada contoh obatnya, ada morfin, jadi antidotnya itu ada naloxon, mekanismenya ini sebagai antagonis ya, jadi berlawanan kerjanya. Kemudian ada karbon monoksida, ini antidotnya yaitu oksigen, mekanismenya antagonis juga ya. Dicomarol warfarin, vitamin K antidotnya, ini kerjanya juga sama-sama antagonis. Organofosfat, antidotnya atropin, mekanisme kerjanya antagonis juga. Ada kurer, ini antidotnya neostigmin, ini sebagai jalur pengganti. Jalur pengganti ada metotrexat juga, asam folinat antidotnya. Kemudian 5 fluorourasil, antidotnya timidina. 6 merkaptopurin, antidotnya purin, mekanisme kerjanya antagonis. Zat lainnya dietilamin asam lisergat, antidotnya fenotiazin ya.
Nah, ini adalah prosedur pengurangan absorpsi atau translokasi zat kimia, yaitu dengan pengambilan secara mekanis zat kimia pengganggu dan penggunaan zat kimia yang akan bergabung dengan zat kimia pengganggu serta menawar racun. Misalnya ini tadi bisa ya dengan cara pencucian lambung atau penggunaan suatu emetika. Nah, untuk pencucian lambung itu sendiri, ini dengan cara memasukkan pipa ke dalam lambung dan mencuci lambung dengan air atau pelarut yang relatif aman. Nah, ini prosedur ini tentunya harus dilaksanakan di rumah sakit ya. Penggunaan zat emetik ini akan efektif bila bahan telah lolos ke dalam usus bagian atas. Jadi ya kalau sudah di bagian atas itu lebih efektif karena bisa mengeluarkannya dengan obat emetik. Nah, kemudian pada manusia ya, muntah ini dapat dipacu juga dengan penyuntikan apomorfin parenteral secara parenteral atau dengan pemberian sirup IPK. Nah, ini kalau sirup IPK ini bisa secara oral. Kedua obat ini memiliki periode laten antara pemberian dan pemacuan muntahnya itu kira-kira lebih kurang 5-15 menit. Nah, garam dapur itu tidak boleh digunakan ya untuk pemacu muntah karena dapat menimbulkan keracunan garam. Jadi tambah gitu zat toksiknya di dalam tubuh. Ini zat-zat spesifik yang dapat digunakan secara oral, bisa suatu asam encer ini untuk menetralkan ASI membakar suatu basa. Kemudian ada zat pengkelat, ini obatnya ada asam tetraasetat diamin, etilen kalsium, ini untuk kelasi logam. Kemudian pemberian arang aktif untuk absorpsi aneka ragam senyawa. Nah, untuk absorpsi ini menyebabkan pelepasan zat kimia pengganggu ya, karena pH lingkungannya itu dapat berubah-ubah selama perjalanan zat toksik tersebut dalam tubuh. Nah, ini masih tentang pengurangan absorpsi ya, jadi penyerapannya dikurangi atau translokasi zat kimia. Ada yang disebut antidot universal, ini terdiri dari satu bagian magnesium oksida, satu bagian asam tonat, dan 2 bagian arang aktif. Nah, ini telah digunakan untuk beberapa fungsi ya, karena magnesium oksida ini dapat menetralisir asam tanpa pembentukan gas. Nah, untuk asam tanat ini membentuk garam yang tidak larut dengan alkaloid tertentu dan logam tertentu, tapi kedua zat ini mengganggu aktivitas daya absorpsi dari arang aktif gitu. Jadi ada antidot yang dapat mempengaruhi translokasi zat kimia pengganggu dari aliran darah ke efektor. Ini misalnya pengobatan keracunan sianida dengan antidot ini menyebabkan perubahan sianida menjadi produk tak aktif yang stabil gitu. Jadi inaktif ya setelah menggunakan antidot ini. Di penjelasannya etanol ini bisa digunakan sebagai antidot keracunan metanol karena metanol ini cenderung menimbulkan bisa kebutaan ya pada manusia akibat perusakan retina dan degenerasi saraf pada mata. Nah, baik metanol maupun etanol ini dioksidasi oleh enzim namanya ADH, alkohol dehidrogenase. Ini masing-masing menjadi formaldehid atau asam format dan asetaldehid. Nah, asidosis yang disebabkan oleh asam format ini merupakan masalah yang utama. Kenapa? Karena di samping kebutaan akibat ingesti metanol. Nah, etanol ini lebih disukai oleh enzim ADH ya daripada metanol. Dan ini di metabolisme beberapa sehingga lebih cepat gitu. Bila keduanya berada pada saat yang sama, terjadi persaingan untuk bereaksi dengan ADH, sehingga laju metabolisme metanol ini dapat ditekan, dan laju metabolit toksiknya itu juga bisa ditekan. Jadi selama laju metabolisme itu dapat ditekan, maka laju metabolit zat toksiknya pun itu juga dapat dikurangi gitu ya. Nah, ini prosedur yang kedua dengan meningkatkan daya pengakhiran aksi zat kimia. Ini bisa pada pengobatan keracunan karbon monoksida. Nah, jadi karbon monoksida ini itu di dalam tubuh itu menang bersaing dengan oksigen dalam pengikatan Hb atau
ya hemoglobin ya darah dan enzim pernafasan sehingga ketersediaan oksigen dalam jaringan bisa berkurang akibat keracunan dari karbon monoksida ini. Nah, kombinasi karbon monoksida dengan enzim pernafasan ini akan timbal balik dengan adanya oksigen yang memadai. Jadi keracunan karbon monoksida ini dapat diatasi dengan pemberian oksigen, gitu ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk menghilangkan setengah dari karbon monoksida dari darah itu lebih kurang itu 300 menit ya dengan udara atmosfer. Jadi bila digunakan oksigen murni itu perlu waktu kira-kira 80 menit untuk mengatasi keracunan karbon monoksida ini. Ya, prosedur yang berikutnya yaitu peningkatan ambang toksisitas. Ini pada keracunan PB, ya ini penggunaan kelat kalsium dan EDTA ini bertindak sebagai penukar ion. Atau kalsium ini ditukar itu dengan ion logam sehingga terbentuklah kelat tumbuhnya larut dan stabil. Nah, setelah pemberian EDTA, ini laju ekskresi PB sebagai kompleks EDTA dalam air kencing itu penderita keracunan PB itu akan naik 50 kali dari yang normal. Jadi lebih banyak untuk diekskresikan melalui urin. Nah, asam hidroksomat ini akan mendesak fosfor dari kolinesterase yang terfosforisasi dengan cara bereaksi dengan enzim dan produknya sehingga akan mengalami hidrolisis dan terjadi pelepasan enzim aktifnya. Nah, ini ada reaksi, ini ada PAM ya, piridina 2 aldoksim metiolida. Ini adalah suatu zat preaktif nukleofil ini untuk kolinesterase yang mengalami fosforilasi. Ini adalah contoh obat yang dapat digunakan sebagai antidot untuk mengatasi overdosis ya, efek overdosis dari penggunaan obat. Di sini ada antidotnya yaitu N-asetilsistein. Ini dapat digunakan untuk mengatasi efek toksikologi akibat overdosis penggunaan acetaminophen atau paracetamol. Jadi, untuk acetaminophen ini memiliki dosis maksimum itu 4 gram per hari. Tapi jika digunakannya secara berlebih, misalkan di sini 200 mg per kilogram berat badan per hari atau 10 gram per hari, ini dapat menyebabkan reaksi toksik dan membahayakan bagi tubuh kita. Ini reaksi-reaksi yang mungkin terjadi untuk jika digunakannya itu 12 hingga 24 jam setelah pemberian itu dapat dirasakan gejala mual, muntah ya, anoreksia sama diarporesis. Nah, reaksi yang akan timbul setelah 1 hingga 2 hari ini peningkatan enzim di hati dan bilirubin. 3-5 hari ini dapat ditemukan adanya kerusakan pada bagian hati. Ini tanda-tandanya ada jaundice, hipoglikemi atau rendahnya kadar gula darah, kemudian ensefalopati dan DIC ya. Jadi ini adalah reaksi-reaksi toksik yang mungkin terjadi jika pemberian paracetamol secara berlebihan. Nah, obat inilah yang akan digunakan untuk menangani reaksi toksik ini. Gitu. Ini adalah dosis yang dapat diberikan. Untuk dosis awalnya bisa 140 mg per kilogram berat badan, kemudian dapat dilanjutkan dengan dosis 70 mg per kilogram berat badan, ini setiap 4 jam sekali. Selanjutnya ada antidotum atropin sulfat. Jadi atropin sulfat ini adalah obat yang digunakan untuk menangani melambatnya denyut jantung dan gejala keracunan dari insektisida. Atropin sulfat ini dapat menghambat efek akumulasi dari asetilkolin pada tempat penumpukannya. Nah, ini dosisnya atropin sulfat ini dapat diberikan melalui bolus IV itu 1-2,5 mg. Selanjutnya ada etanol absolut. Etanol absolut ini merupakan suatu antidotum pada keracunan etilen glikol, misalnya terdapat pada air radiator mobil ataupun dalam coolant atau cat, dan juga dapat mengatasi keracunan metanol, baik contohnya yang terdapat pada cairan fotokopi ataupun cairan cat. Nah, ini pemberiannya dapat secara oral. Dosis awalnya itu 2 ml per kilogram berat badan dari 50% larutan. Ini digunakan selama 1 jam. Dan dapat diulangi dosisnya sebanyak 0,33 ml per kilogram berat badan per jam. Dapat diberikan secara NG tube ya, atau dapat juga pemberiannya melalui IV secara IV. Ini dosis awalnya 10 ml per kilogram berat badan
Ini pada 10% larutan dapat diberikan selama 1 jam. Dapat diulang pemberiannya dengan dosis 1,6 ml per kilogram berat badan per jam. Ini dapat diberikan melalui IV continuous infusion ya, jadi IV continue pemberiannya. Selanjutnya untuk intoksikasi sianida. Jadi sianida itu terdapat pada pembersih logam atau penyepuhan atau pada fotografi, pada singkong, pada murbei ya, itu bisa saja terdapat sianida di sana. Ini dapat menyebabkan iritasi pada mata, kemudian pada saluran pernafasan atau inhalasi dan saluran cerna. Ini reaksi yang ditimbulkannya bisa rasa nyeri kepala, mual, muntah, sesak nafas, dadanya berdebar, selalu berkeringat, tidak sadar, dan juga dapat mencapai kematian ya, kayak kasus beberapa tahun yang lalu di TV itu yang kasus yang Mirna ya, yang dalam dimasukkan racun dalam kopi. Nah itu bisa saja gejala-gejala yang ditimbulkannya itu seperti ini, bahkan mencapai kematian. Ini untuk intoksikasi sianidanya. Jadi sianida ini dapat menghambat metabolisme sel aerob ya, yaitu menghambat transmisi neuronal ya, pada sistem saraf kita. Terapinya itu yang pertama dapat menggunakan natrium tiosulfat 25% secara IV. Yang kedua, ini dapat menggunakan natrium nitrit 3% secara IV. Nah, ini mekanisme kerjanya. Jadi dapat mengkatalis enzim rhodanase dan ini sianida plus sulfur persulfida ini dapat membentuk tiosianat atau SCN-min. Ini dapat meningkatkan ekskresi dari sianida itu sendiri melalui urin. Nah, untuk natrium nitrit 3% IV ya. Jadi dapat menghambat ikatan sianida pada sitokrom oksigenase, ini dapat meningkatkan ekskresi juga. Selanjutnya penanganan toksisitas asam salisilat. Jadi ini penguraian aspirin di dalam tubuh. Ini larut dalam lemak punya satu proton yang dapat terdisosiasi. Nah, dalam konsentrasi yang tinggi, nah obat ini dapat menyebabkan keracunan karena kemampuan untuk memisahkan sebagian mitokondria. Konsentrasi ATP dalam sel itu dapat berkurang ya, jadi AMP di sitosolnya itu jadi meningkat sehingga glikolisis pun akan meningkat sehingga dapat terbentuklah asam laktat dalam darah itu lebih tinggi dan ini dapat menyebabkan asidosis metabolik. Keracunan asam salisil ini sering juga terjadi ya karena kemasannya itu menarik, rasa disukai oleh anak, mudah diperoleh, harganya murah dan ini dapat menimbulkan penggunaan secara berlebihan. Nah, ini gejala keracunan dari asam salisilat. Yang pertama ada gelisah, muka merah, berkeringat, hiperventilasi, kemudian mual, muntah, koma, kebingungan, dan kejang. Nah, ini adalah mekanisme toksisitas dari asam salisilat. Yang pertama dapat merangsang pusat pernafasan, yaitu menyebabkan hiperventilasi, kemudian respirasi alkalosis, asidasis metabolik, dan juga dehidrasiasi. Nah, yang kedua menyebabkan gangguan proses oksidase, fosforilasi intraseluler di dalam tubuh kita, sehingga dapat menyebabkan metabolisme glukosa dan asam lemak itu dapat terganggu. Yang ketiga, perubahan integritas kapiler dapat menyebabkan edema pada otak dan pulmonar atau paru-paru. Yang empat, terganggunya fungsi platelet. Ini menyebabkan perpanjangan waktu protrombin, ya, sehingga dapat menyebabkan pendarahan. Derajat keracunan dari asam salisilat ini ada 3, yang keracunan ringan, sedang, ataupun berat. Untuk yang ringan ini gejalanya yaitu hipopnea dengan alkalosis respiratorik, kemudian ada tinnitus, ini merupakan tanda ototoksik yang jelas. Ini ya, gangguan pendengaran. Untuk keracunan yang sedang, muntah sejak 3-6 jam setelah masuknya zat beracun dan juga bisa hipopnea berat, hipertemia, dehidrasiasi, nyeri perut, dan juga diaporesis. Yang ketiga, yang keracunan berat ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat dengan menstimulasi SSP diikuti dengan depresi SSP sampai konvulsi ya, bisa kejang bahkan koma gitu pasiennya.
Yang B, udem paru non-kardiogenik, disritmia, pendarahan, dan gagal ginjal akut. Ini adalah terapi suportif untuk pasien yang mengalami toksikasi akibat penggunaan asam salisilat. Yang pertama, dapat dengan mempertahankan atau membuka jalan nafas, bisa juga dengan alat bantu ventilasi jika memang diperlukan. Yang kedua itu di terapi keadaan komanya, ataupun kalau ada kejangnya diatasi, kemudian keadaan edem pada paru-paru dan sebagainya. Yang ketiga di treatment keadaan asidosis metabolik yang dialami oleh pasien, dapat digunakan sodium bikarbonat secara IV. Ya, yang keempat itu penggantian cairan akibat dehidrasi jika terjadi, ya, dengan pemberian kristaloid. Kemudian yang kelima, pemberian suplemen glukosa dapat digunakan terapi pada pasien mengalami hipoglikemi. Terus dimonitoring secara terus-menerus mengenai gejala-gejala yang timbul pada pasien. Selanjutnya dekontaminasinya, jadi sebelum ke RS itu bisa diberikan karbon aktif dengan dosis pada dewasa 50-100 gram, pada anak-anak 15-30 gram atau 1 gram per kilogram berat badan. Bisa diberikan sirup IPK ya untuk merangsang muntah ya, 15-30 ml ini untuk mengendus muntah tadi. Ini sebagai terapi awal pada anak-anak, terutama diberikan dalam 30 menit setelah pemaparan. Nah, di rumah sakit ini diberikan karbon aktif dan katartik secara oral atau dengan secara gastric tube ya. Jika dosisnya itu kurang dari 200-300 mg per kilogram berat badan. Nah, jika telah diberikan karbon aktif tidak perlu lagi dilakukan bilas lambung. Selanjutnya yaitu dengan meningkatkan eliminasi, yaitu dengan cara alkalisasi urin, bisa dengan cara menggunakan sodium bikarbonat ataupun penambahan potasium, ini untuk pasien yang mengalami gagal ginjal. Yang kedua dapat dilakukan dengan cara melakukan hemodialisis atau pencucian darah ya. Terus yang berikutnya dengan hemoperfusi. Kemudian yang keempat bisa dengan menggunakan karkoal terapi. Selanjutnya dengan menggunakan hemodiafiltration ya. Nah, ini dialisis paksa ini yaitu tindakan memberikan cairan parenteral dalam jumlah yang besar, bisa 0,5 sampai 1,5 liter per jam, ini untuk mempercepat ekskresi melalui ginjal. Nah, syaratnya keracunannya itu kategorinya itu berat. Yang kedua, obat harus larut dalam air, karena kan percuma juga kalau dilakukan dialisis paksa ternyata zatnya itu tidak larut dalam air gitu, tidak akan dapat keluar bersama ekskresi. Yang ketiga, berat molekulnya itu harus kecil. 4, obat tidak diikat oleh protein atau lemak. Yang kelima, obat tidak diakumulasi oleh suatu rongga atau organ tubuh. Yang keenam, obat tidak diekskresikan lebih cepat melalui jalan lain, misalkan paru-paru atau usus. Jadi ekskresi utamanya itu memang harus melalui ginjal atau dalam bentuk urin. Prinsip-prinsip pemberian cairan dialisis paksa ini, yang pertama 300 ml elektrolit ditambah dengan 80 ml urea 50% per jam. Ini untuk 4 jam pertama. Bila diuresis tidak melebihi 350 ml per jam, ini diuresis paksa harus dihentikan. Jadi harus dimonitoring volume diuresisnya ya. Karena keadaan ini menandakan insufisiensi ginjal, jadi penurunan fungsi ginjal. Jadi nanti akan malah memperberat kerja dari ginjal, sehingga memang harus dihentikan. Yang kedua, bila diuresisnya baik, ini cairan bisa ditingkatkan lagi sampai dengan 600 ml elektrolit ditambah 35 ml urea 50% per jam, ini untuk 4 jam berikutnya. Yang ketiga, prosedur ini diteruskan dengan 400 ml per jam sampai dengan pasiennya sadar. Ya, ini yang terakhir mengenai manajemen intoksikasi narkotik dan psikotropik. Ini misalnya keracunan marijuana atau ganja, gejala yang dialami pasien itu bisa halusinasi, mulut kering, dan mata midriasis. Ini tindakannya berupa simptomatik, jadi gejalanya ya.
Biasanya itu sadar dalam 24 jam pertama. Nah, untuk keracunan narkotik seperti heroin, morfin, kodein, ini gejalanya bisa mual, muntah, pusing, kemudian kulit dingin, pupil mengalami miosis, pernafasannya itu dangkal, bahkan sampai koma. Tindakannya itu jangan lakukan emesis ya untuk kasus ini. Nah, berilah naloxone 0,4 mg secara IV tiap 5 menit atau nalorpin 0,1 mg per kilogram berat badan. Nah, obat terpilih ini yang dipilih adalah naloxone, itu dosis maksimumnya 10 mg karena tidak mendepresi pernafasan. Ya, obat ini baik ya karena tidak mendepresi pernafasan, memperbaiki kesadaran pasien. Nah, hanya punya efek samping itu emetik ya, mual gitu. Mual muntah. Nah, karenanya pada penderita koma tindakan preventif untuk aspirasi ini harus disiapkan. Sekian penjelasan mengenai antidotum, berikut contoh-contohnya. Saya akhiri penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.